Ya, selamat siang rekan-rekan semua. Hari ini kita jumpa lagi dalam acara Jalan Menuju Jerman. Dan ya, di hari yang cerah ini kita akan berdiskusi, kita akan sharing informasi tentang jalan apa saja yang menuju Jerman itu. Ya, seperti kita tahu ada banyak cara, tidak hanya kuliah. Ada program au pair, ya, tinggal 1 tahun di Jerman, ada program kerja sosial juga di beberapa instansi di Jerman, yang artinya kita yang dengan modal minim tapi kita bisa mendapatkan banyak kesempatan untuk bisa tinggal lama di sana dan juga tentunya pengalaman-pengalaman baru yang lain, pengalaman internasional yang lain. Ya, Jerman seperti kita tahu adalah salah satu negara yang berhasil dalam menerapkan pendidikan vokasinya. Dan satu hal yang akan kita bahas yaitu adalah program Ausbildung atau program yang berorientasi pada praktek dan teori. Ausbildung ini adalah sekolah kerja yang prosentase praktiknya lebih besar dan juga ada fase teorinya. Dan di Jerman sendiri ada sekitar 600 bidang vokasi, mulai dari bidang perhotelan hingga otomotif yang bisa dilakukan oleh banyak orang, yaitu orang Jerman sendiri maupun anak-anak muda dari negara lain. Adapun beberapa kesempatan besar dari negara-negara lain, salah satunya Indonesia, yaitu ada di bidang kesehatan, di bidang gastronomi, yaitu di bidang restoran dan juga bidang makanan yang lain. Sama salah satunya yaitu di bidang perhotelan. Ya, talenta-talenta muda di Indonesia banyak yang bersekolah di perhotelan, baik di sekolah kejuruan maupun di level sekolah tinggi. Dan kebanyakan dari kita setelah mereka sekolah di bidang perhotelan, mereka bekerja di hotel. Ya, tentunya di Indonesia sendiri banyak hotel-hotel berbintang maupun hotel yang relatif menengah. Namun ada satu kesempatan juga untuk kita go internasional setelah kita misalkan menyelesaikan sekolah kejuruan atau SMK perhotelan maupun sekolah tinggi bidang perhotelan ataupun pariwisata, basicnya juga bisa, bahwa kita bisa melanjutkan jenjang sekolah yang tentunya lebih profesional lagi, yaitu di bidang hotel Fachmann atau hotel Fachfrau, di mana anak-anak muda yang bersekolah di atau melakukan program Ausbildung di bidang perhotelan ini, mereka praktek atau bekerja di sebuah hotel, dan untuk teorinya mereka bersekolah di sekolah kerja. Nah, hari ini kita punya tamu spesial yaitu Novita Andriani dari Klaten, Jawa Tengah. Halo Vita. Halo Mas. Apa kabar di sana? Jam berapa sekarang di Indonesia? Sekarang jam 2:04. Di sini jam 9:04. Aha. Kabarnya baik-baik saja. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Novita hari ini sudah berkesempatan hadir. Ya, Novita ini dulu menyelesaikan pendidikan sarjananya di bidang bahasa Jerman di Yogyakarta, di Universitas Negeri Yogyakarta, dan saat ini setelah mempunyai pengalaman kerja beberapa bidang, saat ini Novita sedang menyelesaikan pendidikan vokasinya atau melakukan Ausbildungnya sebagai hotel Fachfrau. Ya, seperti yang kita tahu kalau pendidikan vokasi ini atau Ausbildung ini kita harus bekerja juga di sebuah tempat, ya, karena kita bidang perhotelan. Maka Novita ini saat ini berada di Bayern, yaitu bekerja di hotel Ring Hotel di Gams, Bayern Greens, ini di Altmühltal di provinsi Bayern, ya, tidak jauh dari Ingolstadt. Dan di samping praktek atau kerja,
tentunya Novita juga harus sekolah, harus menyelesaikan juga teorinya, yaitu di Staatliche Berufsschule Ingolstadt, Bayern. Ya, eh, langsung saja kita ke Novita. Apa motivasi Vita waktu itu? Apa yang membawa Vita waktu itu ke Jerman? Artinya khususnya yaitu ya Vita khususnya di bidang Ausbildung ini, khususnya lagi di bidang perhotelan. Bagaimana waktu itu? Silakan. Oke, jadi gini Mas, motivasi saya pertama, saya dulu ngenyam pendidikan bahasa Jerman. Wah, kalau saya nggak gunakan, percuma. Saya akhirnya mikir-mikir setelah bertahun-tahun kerja di Indonesia, akhirnya saya mau menggunakan bahasa Jerman saya, di mana negara itu yang punya bahasa. Itu motivasi saya pertama. Motivasi kedua, kenapa saya ngambil Hotel Fachfrau, karena saya suka hospitality. Aku pengen di gastronomi. Selain di restoran, di hotel, aku juga di sini belajar juga untuk masak. Itu salah satunya, cuma itu aja sih khususnya. Ya, Gitu. tentu saja semua bidang kesukaanmu tadi itu bisa kamu lakukan di hotel, ya? Benar. Oke, ya Vita, lanjut dari awal motivasi. Nah, bagaimana bisa menemukan hotel di Gams ini? Artinya sebagai tempat Ausbildungsplatz atau sebagai tempat untuk bekerja atau sekolah atau praktek untuk di sekolah vokasi ini. Bagaimana waktu itu ceritanya? Oh, jadi waktu itu ada sih rekan gitu. Jadi temen yang merekomendasikan gini, oh di sana ada kok hotel yang ibaratnya butuh butuh Ausbildung kayak gitu. Nah, tapi gimana? Aku nggak lewat agen gini, coba aja. Jadi kamu langsung coba ngubungin hotelnya kayak gitu. Jadi aku langsung email ke hotelnya sih, Mas. Jadi aku Ah, ya jadi aku langsung email ke hotelnya gitu. Cuman ada info-info terus aku email ke hotelnya langsung, kebetulan diterima. Ya ya. udahlah, bersyukur gitu. Aha, jadi bisa kita simpulkan ya rekan-rekan semua bahwa walaupun tanpa agen tapi ternyata kita juga bisa langsung melamar, kita bisa langsung apply ke hotel karena kita bidang perhotelan ya, hotel Fachmann atau hotel Fachfrau untuk wanita. Tentunya kita langsung kontak ke hotelnya. Kemudian proses selanjutnya Vita, apakah waktu itu ya, seperti yang kita tahu bahwa syarat ya mulai tahun 2020 ini rekan-rekan, itu syarat bahasa Jerman itu minimal itu mulai tahun 2020 B1. itu B1, betul sekali. Ya, kalau tahun kemarin itu masih bisa A2 tapi sekarang minimal itu B1. Nah, kalau menurut pandangan Vita sendiri apakah level B1 itu sebenarnya sudah mencukupi atau apakah lebih bagus lagi kalau kita sudah punya B2? Kalau untuk gastronomi, sebenarnya B1 itu udah cukup. Tapi tidak hanya cukup, Mas. Untuk bisa belajar lagi itu lebih baik. Lebih baik untuk B2, semakin tinggi level itu semakin baik, Mas. Jadi, karena di sini saya pribadi pun dapat sekolah dapat Sprachschule lagi. Jadi, 2 jam per minggu itu khusus Sprachschule. Jadi sama bos, diberikan Sprachschule lagi di sini gitu. Oh Sprachkurs ya, lah kayak gitu. baik sekali pemberi atau Gastgeber Vita. Also, ya ini pengecualian ya kalau ada tempat kerja yang menawarkan sekolah bahasa itu akan sangat bagus sekali. Ya, nah waktu itu proses apply kemudian tentunya ada wawancara. Nah bagaimana waktu itu? Tentunya profil Jadi, kita sudah dilihat, kemudian mereka pengen melihat personality kita. Nah, prosesnya bagaimana waktu itu, Vita? Boleh cerita jadi sedikit? waktu itu proses aku cuman sekedar email-emailan terus sih, Mas. Jadi Aha, aha. email-emailan, aku kirim biodata ya kayak pokoknya Ngelamar kerja gitu. ya kayak ngelamar kerja kayak gitu, Oke. terus ditanya-tanya pokoknya saling email-emailan dan cuman kirim foto aja gitu. Terus akhirnya Oke. ya udah, terus mungkin si beliaunya percaya kali ya atau gimana terus yakin aja langsung punya feel gitu langsung ya udahlah oke
Akhirnya aku dikasih Vertrag. Ya, Ah, tapi dalam Vertrag itu ya, beliau lupa tanda tangan. oke. Aku itu apa ya Mas ya? Ya Ah, namanya ah, proses ya. ya, Ya ya, gitulah, ya. lupa tanda tangan. Terus akhirnya aku pengajuan visa di reject, balik lagi 2 kali aku Mas. Oke, berarti itu salah satu tantangan. Jadi memang Ya. artinya mulai dari tadi dari penerimaan ya lamaran tadi, kemudian berlanjut ke Vertrag. Memang salah satu yang dibutuhkan. Sekedar informasi juga, salah satu yang dibutuhkan untuk apply visa Ausbildung yaitu salah satunya kontrak, ya kontrak kerja dan juga Ya. sertifikat bahasa dari Goethe Institut minimal atau Wisma Jerman di Surabaya minimal itu B1. Ya. Ya, tapi seperti yang Vita bilang tadi akan lebih bagus. Ya kita sudah punya B1, kita ujian, kita sudah punya bukti berkasnya. Tapi untuk pengembangan sendiri akan lebih bagus kalau kita tidak hanya puas dengan B1 saja. Kita bisa kursus atau belajar mandiri untuk mengembangkan bahasa. Oke, ya Vita, untuk proses tadi penerimaan dan sebagainya, kemudian menjalani sehari-hari program ini. Bisa cerita sedikit ke prosesnya, Vita. Artinya program Ausbildung ini bagaimana sih? Artinya dalam 1 minggu itu harus bekerja itu berapa hari, kemudian berapa jam, dan untuk sekolahnya itu bagaimana? Mungkin bisa cerita sedikit, mungkin dulu di waktu normal sebelum pandemi atau yang aktual sekarang setelah pandemi. Vita. Oke, dulu awal mulai sekolah aku tanggal 11 September Mhm, 2019. mhm, Itu pertama kali masuk sekolah. mhm. Itu aku harus 3 hari kerja, 2 hari sekolah, 2 hari libur. Benar nggak? Ya. 3 hari kerja, 2 hari sekolah, 2 hari libur, benar. Ya. Terus itu sampai masa sebelum pandemi. Nah, Mhm, setelah pandemi kita kira-kira 2 bulan lockdown, nggak ada sekolah, nggak ada kerja, cuman stay at home. Terus mhm. akhirnya mulai lagi sekolah itu cuman 1 hari setiap minggunya. Jadi 4 hari kerja, 2 hari libur, 1 hari sekolah gitu. Dan di sekolah pun juga nggak sampai sore. Biasanya kita sekolah sampai jam setengah 4. Tapi sekarang sekolah cuma sampai jam 1 siang udah bisa pulang. Oke, Gitu, itu Mas. pengecualian gara-gara ini masa Gara-gara pandemi ya. pandemi. Tapi kalau di waktu normal artinya mulai dari jam berapa untuk sekolah, Vita? Dari jam 8 8 sampai pagi, sampai jam 4 lah. jam 4 Mm. sore. Oke, aha. Dan di waktu kerjanya saya dengar juga sekitar 8 jam sehari. Ya, kalau untuk jam kerja kita mau normal, mau masa pandemi tetap 8 jam per hari. Oke. Mhm. Dan saya dengar Vita, apakah betul bahwa kemarin itu walaupun ya ada beberapa sumber juga kemarin itu walaupun lockdown misalkan tidak ada pekerjaan ya otomatis hotel tutup dan sebagainya. Apakah juga tetap uang sakunya itu dibayar, Vita? Jadi gini, di masa lockdown Mhm. semua semua karyawan Ya. di Jerman itu dapat Kurzarbeit bagi perusahaan yang ditutup, Mhm. bagi perusahaan Mhm. yang tutup Mhm. maksudnya. Mhm. Mhm. Nah, Mhm. itu kita Kurzarbeit itu jadi kita nggak kerja, tapi kita dapat uang saku dan itu dibayar dari pemerintah. Aha. Aha. Nah, Gitu, Mas. kalau untuk anak-anak Azubi sendiri atau peserta Ausbildung ini sendiri, apakah statusnya kan tentunya berbeda ya kalau dengan karyawan tetap? Artinya boleh cerita sedikit, Vita? Eh, Oke, untuk khususnya di Betrip saya, di hotel tempat aku kerja, mhm, itu bulan pertama kita masih normal, nggak ada mhm, Kurzarbeit. mhm, Nah, di bulan kedua pandemi, kita baru dapat Kurzarbeit karena eh, apa ya, Betrip juga nggak tahu sampai mhm. kapan pandemi ini akan berakhir, kan nggak tahu. Betul? Makanya kalau misalkan ke lockdown terus, nggak ada kerja, kalau ngebayar terus ya rugi dong perusahaan. Makanya untuk bulan kedua kita Aha. terdaftar sebagai Kurzarbeit Aha. gitu. Apakah sekarang masih atau sudah kembali normal? Alhamdulillah sudah kembali normal, Mas. Oke.
Nah, Mm-mm. ini kita ke arah situ, ke arah ke arah loan atau vergutung Ya. namanya ya, vergutung ya. Mhm. Itu artinya gini. Jadi untuk informasi juga rekan-rekan, eh, sekolah kerja ini ya, pendidikan vokasi ini, Ausbildung ini di Jerman ini kan gratis karena ini sekolahnya di sekolah negara, di sekolah negeri. Nah, untuk tapi untuk para siswanya itu mereka mendapatkan dari tempat kerja atau dari Betriebsnya itu vergutung atau ya uang saku ataupun ya boleh kita bilang honor, tapi itu ada undang-undangnya dan itu bersifat tetap. Kalau boleh tahu Vita, kira-kira untuk tahun pertama ini itu rata-rata dapat berapa per bulan? Kalau boleh Bruto tahu. apa neto? Kita belak-belakan saja di sini, artinya kita dapat misalkan kalian dapat bruto. Nah, itu dipotong untuk apa saja. Jadi biar teman-teman tahu apakah nanti tempat tinggal juga harus bayar sendiri, asuransi dan sebagainya. Vita. So, jadi untuk bruto di sini semua acubi khusus dibayar itu sama, Mas. Semua di Hmm. Vertrag itu sama untuk Mhm. brutonya ya. Mhm. Mhm. Ya sekitaran tau lah untuk Vertragnya kan segitu gitu kan. Nah, Oke. terus di bruto itu kita bakalan dipotong yang paling penting itu stoyer. Oh, ada pajaknya Karena juga. Oke. bruto di atas pendapatan bruto di atas 600 itu harus sudah terdaftar stoyer. Oke. Ada Mhm. pajaknya, pajak Mhm. penghasilan dan itu Mhm. wajib dibayar setiap bulan. Oke. Kedua, untuk kerangkan versi kerung, Asuransi kesehatan. asuransi kesehatan. Nah, Richtig. asuransi kesehatan di sini harus juga dibayar. Betul, itu Nggak wajib. boleh telat. Bukan kayak BPJS ya, harus. Itu wajib, Pak. Sorry, Mas. Terus, Oke. terus habis gitu kita harus ada aku lupa. Rente versi kerung. Ada asuransi juga untuk hari tua, Asuransi untuk pensiun, ya, pensiun. asuransi pensiun. Ya, Aha. itu kita harus bayar itu semua. Nah, untuk Wonung itu terserah sama Arbeitgebernya, Mas. Jadi itu semua Oke. kebijakan Arbeitgeber. Kalau di tempatku itu untuk Wonung kebetulan kita gratis. Oh, Cuman untuk gratis, Mas, nggak bayar sama sekali. Cuman untuk pajaknya Wonung aha, kita aha. kita yang bayar. Oke. Jadi kita untuk bonungnya per bulannya kita nggak bayar, cuman untuk pajaknya kita bayar kayak gitu. Kalau untuk perbandingan antara pajak Wonung, pajak tempat tinggal dengan sebenarnya kalau kita nyari tempat tinggal sendiri, itu lebih Mm-mm. lebih ringan mana? Ya lebih ringan bayar pajaknya aja daripada Oke. Ya, itu salah karena satu. Ah, ah. khususnya di Bangkris tempat tinggal sendiri per kamar itu sekarang minimal minimal itu 500 euro per bulan. Wow. Minim. Teman-teman bisa Bansin dibayangkan, pokoknya. uang saku bisa habis hanya untuk tempat tinggal ya. Iya, iya benar benar benar. Dan nggak bisa terbayangkan kalau misalkan saya nggak punya tempat tinggal gratis di sini. Oh, mending pulang di Indonesia. Ya, jadi sedikit informasi juga ya dari cerita dari Vita tadi itu adalah fakta di Jerman bahwa memang problem utama atau yang finansial yang terbesar itu untuk tempat tinggal. Jadi itu sudah bagus sekali kalau pemberi kerja kita itu menyediakan tempat tinggal karena di hampir semua Ausbildungsplatz yang lain itu mereka rata-rata juga harus membayar wohnung atau tempat tinggal walaupun harganya itu masih di bawah rata-rata, tapi meskipun begitu mereka pengeluaran cukup besar di situ di tempat tinggal. Oke, dari semua potongan tadi ya Vita, berarti boleh tahu tinggal berapa biar teman-teman ini punya motivasi, punya gambaran. Berapa euro sih? Oke, kalau untuk neto belak-belakan ya Mas. Belak-belakan saja. Aku terima 600 sih. Wow. Ya, cukup menggiurkan, teman-teman. Ya, artinya kita jangan cuma memikirkan nominal, kita berapa Iya, euro. Berapapun itu ada batas minimalnya, ada undang-undangnya, dan ada juga iya. maksimalnya. Artinya kita sesuaikan saja dengan kebutuhan kita dan sebagainya. Ya, artinya
orientasi kita belajar bukan duit ya. Oke, terima Nah, kasih benar. Vita. Oh, sekarang gini, kamu sudah menjalani nih sekitar 1 tahun. Hampir 1 tahun, Ya, hampir hampir satu satu tahun, tahun. hampir. Baik. Besok tanggal 2 Agustus pas 2 tahun. Pas Nah, 1 tahun. kamu bisa Pas 1 tahun. merayakan itu 1 tahun dengan teman-temanmu. Oke, jadi Enggak, gini. aku pas liburan. Oke, Vita. Jadi boleh cerita ini suka dukamu. Jadi tentu saja setiap kali kita melakukan program apapun itu ya, kita kuliah, kita kerja, kita program yang lain di luar negeri khususnya itu tentunya ada suka, ada dukanya. Mungkin bisa cerita dulu ya sukanya tadi artinya mungkin dapat ya honor tadi ya atau suka yang lain bisa cerita sedikit Vita. Oke, tak ceritain dulu dukanya aja deh, sukanya nanti Oke. aja. Dukanya di sini dulu punya pikiran di Indonesia, oke, kayaknya aku bisa nih wochenende ngambil nebenjob atau pekerjaan lain yang cuma sejam 2 jam kayak gitu. Wah lumayan nih tambah uang saku, tambah uang saku. Tapi ternyata Ausbildung itu nggak seperti yang saya bayangkan enaknya aja. Dukanya bener-bener kerja yang 8 jam per hari. Pulang kerja, mau kerja lagi udah nggak bisa. Kita tanggung jawabnya pekerjaan dan sekolah. Kita harus belajar dan bekerja. Itu benar-benar nguras pikiran. Dan nguras pikiran dan tenaga sih kalau menurutku. Jadi kita misalkan libur 2 hari. Susah sekali untuk bisa buat main-main, seneng-seneng kayak gitu. Ya bisa sih kadang-kala ada waktunya buat itu. Tapi istirahat itu di sini wajib dan wajib benar-benar. Oke, kamu dapat istirahat waktu libur, ya kamu benar-benar harus memanfaatkan liburmu itu buat istirahat. Karena di hotel itu atau di perusahaan itu, kalau misalkan kamu kerja ya benar-benar fit, nggak boleh yang nggak konsentrasi, nggak boleh yang lemes, nggak boleh yang gini, dan benar-benar fit. Kamu siap kerja ya siap, harus siap bertarung kayak gitu. Apalagi ya dukanya ya? Dukanya sih itu kerjaan itu ya. Terus kadang kalau di shift. Kalau pas lagi dapat shift malam, Mas, kita mulai kerja dari jam 6 atau jam 5 sore, pulang tengah malam. Jam 1, jam 2, kayak gitu. Aku Baik, sering kayak gitu. boleh saya tambahkan ya Vita memang betul artinya di bidang perhotelan, bidang kesehatan itu memang harus siap untuk kerja Ya. shift ya kapanpun dibutuhkan dan belum lagi kalau khususnya di bidang perhotelan ini rekan-rekan belum lagi di masa-masa high season ya seperti summer atau nanti Summer. Weihnachtszeit Ya. ya, di liburan Natal itu tahun baru itu benar-benar itu kerjanya itu full dan bahkan juga bisa apa itu namanya lembur ya tapi semua Ya. ada konsekuensinya semua ada ininya kompensasinya ya jadi Vita itu tadi dukanya ya mungkin satu juga mungkin kangen kampung halaman atau heimweh. Manchmal, kadang-kadang juga kayak gitu, Mas. Nah, Oke, tipsnya aku untuk menghilangkan rindu tanah air ini bagaimana? masak makanan Indonesia. Oke. Menarik. Sama saya dengar beberapa hari kemarin habis bertemu juga dengan teman-teman dari Indonesia ya atau Iya, betul, betul, itu betul. Jadi salah kalau pas satu lagi lagi ada luang gitu, misalkan oke, libur luang, ketemu sama teman-teman Indonesia, kita masak semua masakan Indonesia. Ya, itu kadang-kadang mengobati heimweh sih. Nah, itu bisa juga berarti suka atau artinya di sela-sela kesibukan kerja ya padat tadi Mhm. antara praktek dengan teori itu tidak mudah, itu berat juga. Tapi ada juga triknya yaitu salah satu sukanya yaitu kita bisa kalau di kota itu ada beberapa teman mungkin dari satu negara atau dari negara lain tapi yang kita bisa klop, artinya kita bisa juga ya, menghabiskan waktu bersama teman. Kemudian sukanya yang lain, Vita. Sukanya yang lain, oke, aku bisa jalan-jalan ke negara lain, Mas. Ya, itu salah satu poin penting juga apabila kita beraktivitas, kita berkarir di negara orang. Ya, boleh tahu, nah Iya. ini ada hubungannya dengan urlaub, Vita.
Iya. Di kontrak, apakah urlaub itu kita boleh ambil 1 bulan penuh? Nggak boleh. Oke. Aku kebetulan bulan Agustus ini aku dapat 3 minggu, Mas. Kebetulan banget aku dapat 3 minggu urlaub. Wow, 3 minggu urlaub, artinya 3 minggu hari libur. Kita bebas kemana Iya, saja. bebas Dan kemana aja. saya dengar itu juga termasuk libur yang dibayar. Jadi itu sudah masuk kontrak. Apakah betul, Vita? Iya, betul, Mas. Nah, Jadi urlaub itu memang jatahnya kita dapat jatah urlaub, tapi libur kita ya dibayar, tetap dibayar gitu. itulah bagusnya kita berkarir di negara Jerman, ya rekan-rekan. Jadi ya tanpa kita melebih-lebihkan, tapi itu fakta bahwa walaupun Fakta. kita hari libur, kita tetap juga hak kita dipenuhi. Ya, menarik sekali. Mungkin ya Vita mungkin bisa kasih tips-tips. Tadi Vita sudah cerita banyak tentang proses ya dari awal pendaftaran, tentang proses menjalani Ausbildung ini atau pendidikan vokasi ini, kemudian juga hak dan kewajibannya apa saja, dan juga terakhir barusan kita belajar kita cerita tentang suka dukanya. Nah, ini biar rekan-rekan yang lain juga termotivasi, mungkin punya gambaran untuk berkarir juga di sini. Mungkin Vita mau bermurah hati untuk bagi tips ya, mungkin mulai dari awal sebelum berangkat, kemudian sampai pasca sudah sampai di sini. Tipsnya sih yang penting, nomor 1 yang paling penting, belajar bahasa Jerman. Itu yang paling penting. Karena kebanyakan, apalagi terutama dibayar, nggak ada kompensasi kita nggak bisa bahasa Jerman. Dan tamu pun nggak mau kita pakai bahasa Inggris. Kecuali kita dapat tamu dari Auslander atau dari negara lain yang nggak bisa bahasa Jerman, baru kita gunakan bahasa Inggris. Tapi yang jelas, semuanya, apapun itu, harus bisa pakai bahasa Jerman. Itu tipsnya 1. Terus kemudian, kenapa tips yang kedua biar apa ya, maksudnya biar pengen banget kesini biar enak. Pokoknya kalau kita udah kerja di Jerman, kita bisa keliling ke negara bagian lain. Pokoknya ke negara lain selain Jerman. Yang apa ya Mas? Apa namanya Mas? Aku lupa. Pokoknya yang atau iya pokoknya yang visa Schengen, yang daerah Schengen. Schengen ya. Daerah Schengen kita bisa bebas pergi kapanpun. Pokoknya kita bebas tanpa visa, tinggal bawa paspor saja. Iya. Oke. Betul. Ya harus bawa paspor kita itu, pokoknya bawa sama Aufenthaltstitel-nya. Kita bisa keliling di wilayah Schengen kayak gitu. Itu pokoknya enak aja kalau udah tinggal di Jerman. Dan yang jelas kita belajar kedisiplinan, tepat waktu, dan kejujuran. Kita harus bisa tipsnya itu ya seperti itu, kita harus bisa memulai belajar untuk disiplin, tepat waktu, dan jujur. Karena orang sini nggak suka yang namanya dibohongin. Baik, itu yang mungkin perlu kita tanamkan sebelum kita berangkat ke sana. Betul, artinya memang faktor bahasa kita harus kuasai ya. Kemudian seperti yang Vita bilang tadi, beberapa faktor pribadi yang lain, yaitu kita harus berdisiplin ya, kita harus jujur, terbuka, betul. Dan yaitu etos kerjanya. Jadi gambaran kita itu sebelum kita Ausbildung di Jerman itu, kita sudah harus punya gambaran bahwa di sana itu untuk bekerja dan belajar ya, walaupun itu pendidikan vokasi, artinya sekolah yang orientasinya itu kerja sama yaitu praktek, yaitu sama teori. Tapi kita bayangkan artinya kerjanya ketika praktek itu kita seperti orang yang kerja sungguhan, seperti karyawan sungguhan, walaupun itu status kita Auszubildende atau peserta Ausbildung. Baik, ya itu ceritanya menarik sekali. Kalau saya boleh akan simpulkan sedikit bahwa apa itu Ausbildung? Yaitu pendidikan vokasi yang berorientasi pada praktek dan teori, dan lama atau durasi dari Ausbildung secara keseluruhan dari berbagai bidang tadi, yaitu untuk yang Vollzeit ya, artinya Ausbildung penuh, itu yang kita mulai dari awal itu berdurasi antara 2 sampai 3,5 tahun.
Ya, mungkin Vita sedikit cerita kira-kira sampai 3 tahun atau berapa tahun untuk khusus untuk Hotel Fachfrau ini? Untuk Hotel Favra sampai 3 tahun. 3 tahun ya, seperti Ya. yang lain juga rata-rata segitu. Baik. Hmm. Kemudian saya ulangi juga bahwa pendidikan vokasi ini gratis. Eh, Ya, dan artinya kita tidak perlu membayar SPP semester atau bulanan dan sebagainya. Ya, namun begitu karena kita juga bekerja, kita melakukan praktek di tempat kerja, kita juga mendapatkan gaji atau vergütung dari tempat kerja pemberi kerja kita, yaitu di tahun 2020 ini minimal 515 euro. Berbeda-beda ya, tadi di bidang perhotelan bisa juga 500 lebih ya, bahkan bisa sampai 600 per bulan. Dan saya dengar juga tiap tahun itu naik, ada kenaikan ya, dan itu salah satu juga hak kita atau penyemangat kita untuk menjalani program Ausbildung ini atau sekolah vokasi ini. Baik, ya semoga obrolan ringan kita dengan tamu kita Mbak Novita Andriani bisa memberi gambaran untuk Anda semua, dan ya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Novita. Terima kasih sekali. Semoga sukses dan lancar Amin. untuk pendidikannya, dan ya, Amin. viel Spaß, viel Erfolg und auf Amin. Danke, Wiedersehen. danke. Auf Wiedersehen. Sampai jumpa. Oke. Sampai jumpa, Tschüss. Mas. Cus.